Now about our five enemies, we call the five hindrances. The Buddha compared them, no, in this way. This sense desire is compared with water mixed with many colors, color dyes. So if you put many color dyes, the water will become dark. You cannot see your reflection in that water. The same thing, evil is compared with boiling water. In such water, again, you cannot see your reflection. Sloth and torpor compared with water covered with mosses. And restlessness and remorse compared with agitated water whipped by the wind. And skeptical doubt it's compared with turbid water. So in such water, as you cannot see or perceive your own reflection, so in the presence of these five hindrances, one cannot clearly see one's own benefit, nor that of others, nor that of both. Dalam menjelaskan kelima rintangan batin tersebut, Buddha memberi perumpamaan sebagai berikut. Ya, jadi untuk kesenangan indria, nafsu kesenangan indria ini digambarkan sebagai air yang bercampur dengan zat warna, ya, dengan berbagai zat warna. Sedangkan niat jahat di sini diperbandingkan sebagai air yang mendidih. Ya. Kemudian kemalasan dan kelambanan diperbandingkan dengan air yang ditutupi oleh lumut. Ya. Jadi kekhawatiran dan penyesalan diibaratkan air yang beriak oleh hembusan angin. Kemudian suatu keraguan-raguan yang skeptis ini diibaratkan sebagai air berlumpur yang keruh. Jadi di dalam kondisi-kondisi air seperti di atas, kita tidak dapat melihat gambaran bayangan kita di air-air tersebut. Coba Anda berdiri di atas air yang mendidih, Anda lihat wajah Anda di bayangan Anda, tidak akan nampak. Ya, demikian juga di jenis-jenis air yang disebutkan di atas. Jadi karena dengan kondisi tersebut kita tidak dapat melihat bayangan diri kita sendiri, maka juga kita tidak dapat melihat kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita, baik pada diri kita ataupun diri orang lain, karena tertutup oleh kelima rintangan batin ini. So one time the Brahmin by the name of Sangharavat, he came to the Buddha and asked the Buddha, "Dear Buddha, we Brahmins, we learn Vedas, not the literature of Brahmana, not religion. So sometimes I can remember many Vedas that I have learned, and sometimes I cannot remember at all. So what is the reason?" he asked. So the Buddha said, when your mind is overwhelmed by these five hindrances, so you forget all what you learn. If you try to learn now, you cannot get it, because your mind is restless, wandering. You cannot understand, you cannot memorize them. Now when your mind is free from these hindrances and it is clear, then what you have learned, you can remember very well. So, that is why if we can purify the mind from this, the mind will have very good memory, we say, and it will become very powerful. Pada zaman masa Sang Buddha, ada seorang Brahmana di sini. Dia mendatangi Buddha. Dia mengatakan, kami para Brahma di sini banyak mempelajari Veda. Ya, tahu Veda? Veda kitab suci daripada Brahmana, agama Brahmana ataupun agama Hindu. Ya, di sana mereka menggunakan Veda. Jadi dia menanyakan, kadang-kadang kami sudah banyak membaca tersebut. Kadang-kadang kami bisa mengingat dengan gampang semua Veda yang telah kami pelajari sebelumnya. Ya, namun terkadang-kadang kami jangankan mengingat, mau belajar aja susah. Ya, tidak bisa mengingat hal-hal tersebut. Jadi dia menanya Buddha, apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut di atas? Jadi Buddha mengatakan,
Karena ketika batin Anda dirundung oleh kelima rintangan batin tersebut yang kita sebut di atas, maka batin Anda menjadi tertutup, tidak bisa mengingat apa yang telah Anda pelajari sebelumnya. Ya, jadi ketika batin Anda ketika begitu murni daripada rintangan batin, pikiran Anda, batin Anda akan begitu cemerlang dan akan mengingat semua pelajaran-pelajaran yang telah Anda pelajari sebelumnya. In Dhammapada, the Buddha, he made the statement. He said, the mind is very subtle, very difficult to see the mind, and it is very swift. It moves from one sense object to another very quickly, very hard to control the mind. But the wise people, should make the effort to control the mind, to tame and culture the mind. Once the mind becomes tame and cultured, you will enjoy human happiness, celestial happiness, and even Nibbana happiness. Ya, jadi di Dhammapada Buddha memberikan sebuah pernyataan bahwa batin itu sebenarnya sangat-sangat halus, ya. Jadi dengan kondisi batin tersebut, ya, sebenarnya dia sangat susah untuk dikendalikan, ya, dan juga sangat susah untuk dijinakkan. Jadi kalau seorang bijaksana mengatakan orang yang bijaksana adalah orang yang berusaha keras untuk menenangkan batinnya, menjinakkan sifat-sifat daripada batin, supaya bisa terkendalikan. Dengan demikian Anda juga akan mendapatkan manfaatnya tersebut, bisa Anda dapat menikmati kesenangan baik kesenangan duniawi dan juga kesenangan surgawi. So the Buddha knew that our mind is normally overwhelmed by these 5 hindrances. So long the mind is overwhelmed by them, you live only with immoral minds, only with immoral mind. And the way to subdue them and to culture the mind is to undertake the tranquility meditation, samatha bhavana. So if you can take that anapana, the anapana state, correctly, and you do it very enthusiastically, you can develop the 5 rupa vajra jhana. Here we described the meditation on the Atkasina. Atkasina, Pathavi Kasina. Pathavi is the it refers to the At. So you have to make an At dish. So, very easy to make. You just smear a canvas or a mat with dawn color clay to get an At dish about 12 to 15 inches in diameter. It should be a circle. And you sit on a stool about 1 foot high and about 4 feet away from the At dish. Then you concentrate your mind on that At dish. So the At dish is in front of you. You are sitting on 1 foot. So you have to place that At dish on the At, on the ground, not on the floor. Then you concentrate your mind on that, and then you meditate Pathavi, Pathavi, Pathavi. So by meditating mentally Pathavi, Pathavi, you are making the effort to apply your mind to that sense object again and again, so that the Vitaka would not apply the mind to various sense objects. So just you do that, Pathavi, Pathavi, so long you can concentrate on that At dish Pathavi, you are developing moral minds by billions every second. So now we say by meditation you live with moral minds. So moral minds, free from the defilement. No lobha, no dosa, no moha. It's pure mind.
So that's we say, if you live with moral mind, you really happy. You are really happy. Don't worry when you are meditation, whether I will succeed or not, shall I get the jhana or not. Don't. If you worry about that, you are having the evil, no dosa. So no progress. No, just doing willingly. Just even by doing that, you are already getting moral karmas by billions every second. So, not the most beneficial job to do in life. No job can pay such salary. No. So you should be happy already to get it. Oh, billions of karma. Oh, billions of karma mean they are worth more than billions of dollars. Because one karma can produce celestial existence. So, which is worth already millions of dollars already. So, and in that moral minds, the 5 jhana factors, they associate with that moral minds, I told you. As you keep on developing moral minds again and again, these jhana factors, when they are produced again and again, we call it repetition effect. Repetition effect, they become stronger and stronger. Just like when you try to learn, say one Pali. Just by reading once, you don't get by heart. If you read again and again, then very soon you get by heart. That is repetition effect, we call it. So the jhana factors will become stronger and stronger. And these jhana factors that suppress these hindrances not to arise in the mind. So that when they become stronger and stronger, you can concentrate on your meditation subject better and better. Okay. Jadi Buddha mengetahui bahwa batin kita senantiasa dirundung oleh kelima rintangan batin kita. Jadi kita senantiasa dalam kehidupan kita, karena dipengaruhi oleh rintangan batin tersebut, kita senantiasa hidup dalam kondisi dengan batin yang tidak bermoral. Jadi satu-satunya cara untuk meredakan atau mengurangi pengaruh daripada rintangan batin tersebut adalah dengan menjalankan meditasi ketenangan batin atau samatha bhavana. Misalnya Anda dapat melakukan meditasi anapanasati dengan baik, ya, dengan begitu antusias Anda melakukannya. Apabila Anda bisa menjalankan dengan benar dan baik dan juga sungguh-sungguh, maka suatu hari Anda akan dapat mengembangkan rupa wacara jana. Ya, jadi di rupa wacara jana tersebut kekuatan konsentrasi kita akan menjadi lebih kuat. Jadi pada awal kita melakukan meditasi, misalnya kita mencoba mengembangkan konsentrasi kita, pada saat itu mahakusala cita muncul, ya. Mahakusala cita muncul dalam jumlah yang sangat luar biasa banyak, sampai triliunan daripada mahakusala cita muncul dalam per detiknya. Jadi semasa Anda bermeditasi, di mana mahakusala cita yang muncul tersebut, dia senantiasa disekutui oleh kelima faktor mental yang bersekutu dengannya. Jadi ketika kita bisa mengembangkan mahakusala cita terus menerus, kita tetap berkonsentrasi. Jadi mahakusala cita yang kita kembangkan tersebut akan senantiasa berkembang untuk menjadi jauh lebih kuat. Ya, dan pada saat itu faktor-faktor jananya juga akan menjadi lebih kuat. Jadi di sini dikatakan kita diajari pertama-tama, misalnya di Myanmar mereka mengajari dengan patawikasina, yaitu kasinatana. Bagaimana cara meditasi dengan kasinatana tersebut? Caranya cukup gampang. Anda hanya perlu mengambil sebuah kanvas misalnya, ya. Anda lumerkan dengan tanah, ya, tanah liat dengan warna tanah liat tersebut, ya. Jadi tanah liat tersebut Anda lumerkan kira-kira lebih kurang 12 in, ya, lebih kurang 12 in, dan yaitu sekitar 30 cm lebih kurang, ya, 1 kaki. Jadi setelah lumerkan Anda keringkan, kemudian Anda letakkan kasina tersebut, kasina tanah yang telah Anda buat, letakkan di atas permukaan tanah. Anda duduk lebih kurang jaraknya sekitar 4 kaki, ya, lebih kurang 1,2 meter duduk dari tanah, dan Anda duduk lebih tinggi kira-kira 30 cm.
Nah, dengan hal tersebut Anda duduk dengan memandang kepada tanah tersebut dengan mata terbuka, Anda melafalkan patawi, patawi, patawi. Patawi kan kita ketahui artinya adalah tanah, tanah, tanah. Jadi ketika dalam melafalkan patawi, patawi tadi, maka pada saat itu meskipun kita mengambil metode metode Kasina untuk menggampangkan rupa wacara jana, namun pada saat itu yang berkembang kita ketahui adalah Mahakusala Cita, ya kan, yang bersekutu dengan faktor-faktor jana. Jadi apabila ketika konsentrasi kita makin kuat, ya, di mana juga disekutui oleh faktor jana tersebut makin kuat, ketika konsentrasi kita mencapai tingkat konsentrasi yang menjadi sangat mendalam, ya, pada saat itu kelima rintangan batin akan tertekan. Ya, dimana ketika rintangan batin kalau sudah tertekan, maka batin kita akan menjadi begitu tenang dan terbebas dari semua kekotoran-kotoran batin. Pada saat itu tidak ada muncul loba, dosa dan moha lagi. Kita benar-benar hidup berada dalam kondisi yang sangat-sangat bahagia. Jadi kalau saat itu kita tidak akan ragu-ragu lagi. Jadi di sini hanya dengan melakukan hal-hal tersebut tadi, Mahakusala Cita akan muncul dalam jumlah yang sangat banyak. Itu adalah merupakan pekerjaan yang sangat luar biasa baik, karena dengan cara tersebut triliunan daripada kama baik akan muncul, yang nilainya bahkan lebih jauh dan lebih besar daripada triliunan daripada US dollar di sini. Jadi di mana dengan kama-kama baik tersebut yang akan menghasilkan, membuat kita bisa terlahir di alam bahagia. Jadi semua kondisi-kondisi daripada kama tersebut, kesadaran-kesadaran tersebut dapat kita perkuat dengan yang dikatakan dengan efek berulang. Ya, dengan efek berulang ini kekuatannya ini akan semakin berkembang dan berkembang. Seperti halnya ketika kita membaca bahasa Pali. Ketika pertama kita membacanya, kita akan susah mengerti. Ya, tapi kalau Anda makin sering dan mengulang lagi, maka bahasa Palinya itu juga akan menjadi lebih gampang diingat. Ya, ini karena efek berulangnya. Jadi sama, jana-jana faktor tersebut juga akan makin berkuat, menguat dengan efek berulang daripada pengembangan daripada cita tersebut, sehingga dia dapat menekan itu faktor rintangan batin. So here we describe in more detail. So we say we take initial obligation, and it becomes stronger. No, it will suppress the sloth and torpor, no, the tina meta, sloth and torpor not to arise in the mind. And sustained obligation, vichara, it suppresses, no, the inhibits the skeptical doubt not to arise in the mind. And piti, joy or pleasurable interest in the meditation, so it also inhibits or prevents ill will not to arise in the mind. And piti, it is a precursor of sukha. When piti becomes strong, sukha also becomes strong. And sukha suppresses. So you go to the next, sukha suppresses the so sukha suppresses restlessness and remorse. And then ekagata, as it also becomes strong, it can suppress the worst enemy, that is sense desire, not to arise in the mind. So when the hindrances are quite well suppressed, you can concentrate on that meditation subject for half an hour or more. At that time, you try to close your eyes intermittently. Intermittently means from time to time. You close, if you cannot see the abyss with closed eyes, open again. And you meditate patavi, patavi, patavi. You can concentrate very well, close your eyes again. And at one time, when you close your eyes, you can see the abyss as you have seen it with open eyes. Then we say, you attain the acquired sign. We call it Ukkaha Namika, acquired sign or learning sign.
Jadi kita menjelaskan tentang bagaimana lima rintangan batin tersebut. Di mana tadi? Lari. 5 rintangan tadi, di bawah 5 rintangan itu. You are already ahead. You have to come back. Kembali. Ya di sini udah. Oke. So the above, the above. Turunkan sedikit ya, turunkan sedikit. The above passage. Okay, we start ini. from here. Here. No, not yet. Ya, no, one passage above this. Okay. Kok lari lagi ya? No. Below this. Turun lagi, ini udah lewat. No. Udah lewat. Tunggu, kurang balik. Naikkan lagi. Enggak naikkan, salah, terbalik, sorry. Terbalik ya. Balikannya ya, turun lagi. Just below this. Ya. Okay, tadi you go up. Patawi naik dulu. Now the hindrance is subdue temporary. Oke, pelan-pelan turun aja. You cannot go to the one just below that. Oke, tunggu, Cuk. Oh no, you go lewati back again. Lewati. Too much back. We finish all this. Udah lewati. Okay, the next paragraph. Paragraf berikutnya coba. Up. Again. Go up. Point of perception. No, already. Oke, tunggu ya, pelan-pelan aja. Oke, pindahkan ke samping. Berarti ini. Iya, oke. Di sini dikatakan ya, ketika 5 faktor jana sudah berkembang dan perlahan-lahan, maka pengerahan awal atau vitaka akan menerapkan batin kepada lempengan tanah tersebut dan secara perlahan-lahan akan menghambat munculnya kemalasan dan kelambanan. Pengerahan bertahan atau wicara di sini akan membuat batin kita bertahan pada lempengan tanah tersebut atau patawi kasina dengan mengamati objek secara terus-menerus dan secara temporer akan menghambat munculnya keraguan-raguan skeptis ataupun wicikica. Nah, setelah itu munculnya piti, di mana piti berkembang atau kegiuran, juga ada suatu ketertarikan akan kesenangan pada objek, secara temporer akan menghambat munculnya niat jahat. Piti juga adalah merupakan pelopor atau untuk munculnya daripada suka, perasaan yang menyenangkan. Jadi di mana suka tersebut akan membuat batin tersebut berada lebih lama pada objeknya tersebut. Nah, apabila suka tersebut berkembang secara temporer, dia akan menghalau munculnya kekhawatiran dan penyesalan. Kemudian ekagata, dia akan menyatukan kesadaran dan faktor-faktor mental yang muncul bersamanya pada objek, pada kondisi kemanunggalan yang secara temporer akan menghalangi munculnya nafsu keinginan. Ketika rintangan tersebut telat berkurang atau mereda secara temporer, batin tidak akan mengembara kemana-mana dari satu objek ke objek lain sesering sebelumnya. Di mana tingkatan yang agak lemah dari konsentrasi telah dicapai. Jadi pada tahap ini, ketika seseorang dapat melihat lempengan tanah tersebut dengan mata tertutup, maka dia akan mencoba ya dengan mata. Jadi artinya gini, dia mencoba melihat ke lempengan tanah tersebut mungkin dengan mata terbuka selama setengah jam secara terus menerus ya.
Jadi setelah itu dia coba menutup mata, melihat kembali, mencoba membayangkan kembali lempengan tanah yang sudah dilihat dengan mata terbuka. Nah, apabila dia menutup mata, ini tidak muncul, dia buka mata lagi, lihat lagi ke lempengan tanah tersebut selama setengah jam lagi. Kemudian apabila dia merasa sudah cukup, dia menutup mata lagi sampai berulang-ulang dalam waktu-waktu tersebut sampai dia betul-betul muncul di depan daripada batin kita. Ketika di mana dengan mata tertutup betul-betul bayangan tersebut telah muncul di dalam batin kita, gambaran daripada tanah itu persis seperti gambaran tanah yang kita berbuat tadi, kita lihat tadi, maka pada saat itu kita dikatakan sudah mencapai suatu tingkatan tanda pembelajaran learning science yang disebut juga dengan ugahanimita di sini. Ya, jadi dia sudah sampai ke tahap tersebut. Jadi dengan mata tertutup sama gambaran yang dibayang itu sama dengan aslinya. So you can see your meditation progress. As you can concentrate better and better, you know concentration gets higher and higher. So when you get that acquired sign, oh, that's very good thing. So when you get that acquired sign or learning sign, you need not stay outside, sitting on the earth anymore. You can go to the meditation hall and you sit there and then you meditate this acquired sign. Now with closed eyes now, you can see the address very clearly. So you meditate on that, Patwi as before. So as you keep on meditating, again your concentration will rise higher and higher. And you can focus on the address, the acquired sign for 1 hour or more at every sitting. Then not long after, it changes. That acquired sign changes to the counter sign, Patibhaga Namitta. Okay. Jadi ketika kita sudah bisa melihat bayangan tersebut dengan mata tertutup, ya, kita boleh meninggalkan lempengan tanah tersebut, kita bisa menuju ke ruang meditasi. Ya. Pada saat duduk bermeditasi, kita dengan tanda, jadi tanda pembelajaran atau learning science tersebut juga dapat dikatakan dengan tanda yang didapat acquired science. Itu sama, ya, sebenarnya sama. Jadi ketika kita masuk ke ruang meditasi, kita duduk dengan menutup mata, kita coba melihat ke gambaran yang didapat tersebut, ya, kita terus mengembangkan konsentrasi kita. Jadi pada saat itu ketika konsentrasi berkembang, tadi tanda pembelajaran atau tanda yang didapat tersebut akan berkembang menjadi lebih halus dan lembut dan bahkan menjadi lebih cerah. Ketika hal ini dicapai, pada saat itu kita dikatakan sudah mencapai ke tingkat daripada counter sign, ya. Counter sign di buku yang pertama saya kalau nggak salah buat dengan arti tanda balasan, tapi nggak cocok. Kemudian saya pelajari lagi, saya mengganti menjadi tanda padanan. Ya, counter sign saya buat menjadi tanda padanan ataupun patibhaga nimitta. Jadi pada saat itu batin kita sudah betul-betul berkembang di mana objeknya tersebut menjadi sangat murni, cerah dan halus. Now the change from the acquired sign to the counter sign is very distinct. The acquired sign, Ukkhanamitta, is an exact mental replica of the original object. That means the acquired sign is identical with the original address that you made. It contains all the defects present in the original address. Like the pieces of the stick or pebbles or even your fingerprints. These are distinct in the Ukkhanamitta. Now when you get the counter sign, Patibhaga Nimitta is totally free from all defects. So no more defect like the fingerprint, no. It is very bright and smooth, smooth like the mirror, and very bright, like the sun or like the moon. So, this bright sign that becomes very bright, we call the counter sign. So we say here it is. So
It is where the letter, the countersign, may possess it does not possess any definite form or color. It is just a mode of appearance, and is born of perception. Well, I will explain later, so you can see. Jadi kita bisa melihat apa perbedaan antara tanda yang didapat atau tanda pembelajaran learning science tersebut, ya, Ugahanimita dengan Patibaganimita. Apa perbedaannya? Ketika kita mendapatkan Ugahanimita, gambaran-gambaran yang didapat sama seperti gambaran tanah aslinya, ya. Tanah aslinya itu, jadi kalau dalam tutup mata yang kita lihat itu seperti aslinya. Jadi kalau aslinya itu kita buat masih mempunyai catatan, mungkin ada gambar-gambar garis-garis cetak tangan kita masih ada, ya, ataupun ada tanah bagian-bagian sompel dan segalanya ini masih ada. Jadi ini sama dengan ketika kita mendapatkan Ugahanimita, gambarnya sama. Ya, namun ketika konsentrasi sudah berkembang ke Patibaganimita, ya, di mana pada Patibaganimita, di sana pada saat itu gambaran yang didapat sudah menjadi sangat-sangat halus, ya, sangat lembut, sangat halus, ya, bahkan sangat cerah. Jadi ini sudah jauh berbeda dari hal sebelumnya. Jadi dikatakan di Ugahanimita tersebut, dia sebenarnya adalah merupakan replika mental yang sesungguhnya. Jadi dia daripada objek original. Jadi objek original tersebut sudah tidak, dia sudah merupakan replikanya di sini. Jadi dia sudah tidak ada kecatatan yang muncul di sini seperti hanya pada objek yang sebenarnya. Patibaganimita ini terbebas dari semua kekurangan-kekurangan atau cacat-cacatnya di sini. Dia menjadi sangat terang dan halus. Kemudian ini dia juga tidak memiliki warna dan bentuk yang asli. Dia hanyalah merupakan bentuk tampilan daripada yang lahir daripada pencerapan kita sendiri. Now in meditation, any meditation, like in the Atkasina meditation or the Anapanastic meditation, when you can concentrate your mind, not like 1 hour continuously, on your meditation object, light usually comes out. Light usually comes out. And the Buddha said in Aloka Sutta, there are 4 kinds of light. So he said there are the sunlight, the moonlight, and the artificial light. We say like the electric light and the lamp light. 4. And the wisdom light. So the wisdom light, he said, it comes from the wisdom that associate with the Mahakusala Chaita. So we say in the Mahakusala Jnana Samyutta Chaita, associate with wisdom. So when that the Mahakusala Chaita becomes quite concentrated, so when it becomes quite concentrated, then that the wisdom that associate with its concentrated mind produces light. So when you get there, you start seeing light coming out. Now sometimes you think it comes out of your eyes. Sometimes you think it comes out of your face. Or sometimes you see it comes out of your body. Actually, it comes out of the mind. And some person, they saw the light, not coming out from them, pointed towards their face. Not just like a lamp or a car headlamp, pointing towards you. So, that light, as you keep on meditating, your concentration rises higher, it becomes brighter and brighter. So you just know, when you get that, it is we just call the samadhi light or meditation light, you can say, because you have a certain concentration now. So light start coming out of the wisdom that associate with your mind. So don't pay attention to it. Just pay attention to your meditation subject.
Just keep on meditating. Now, when you attain that counter sign, no, that light becomes very, very bright, and the mind at that time becomes pure. When you get the counter sign, all the hindrances are well suppressed, not to arise in the mind anymore. So no defilements in the mind. So we say the mind is pure. So at that time, the light that comes out from the mind is very, very bright. Very bright. And how is that light comes out very bright? So here we say, the karma produce, karma-born materiality. In the same way, citta, when it arises, it also produces citta-born materiality, mind-born materiality. And that mind-born materiality becomes bright. So the mind produces materiality, and that mind-born materiality becomes bright. And it comes like the bright light. And from this, the material group again. So we have here, Patvi, Abo, Tejo, Vayo. Tejo is the heat element. And that heat element also produces heat-born materiality. So when the Chaitija Rupa, the mind-born materiality is bright, the heat-born materiality is also bright. So that's why you can see the white rays going up quite far from your eye. So when you attain that counter sign, these, the bright light produced by the mind, Chaitija Rupa, so their lifespan is very short. So as soon as they arise here, they dissolve. So when they become very bright, so the mind is continuously producing its mind-born materiality. So that bright light stays here. So you get it disks up, bright light, just like a moon or like a sun, and that is the counter sign. The counter sign. Jadi di dalam meditasi, ya, baik itu dengan bermeditasi pada kasina, ya, misalnya Patawi kasina, ataupun meditasi pada anapanasati. Jadi biasanya dengan konsentrasi kita yang makin tinggi, di mana batin kita dapat dikonsentrasikan dengan kuat selama 1 jam terus-menerus dan tidak buyar dalam konsentrasi tersebut, biasanya akan muncul cahaya keluar. Ya. Jadi cahaya itu oleh Buddha ada menjelaskan di dalam Aloka Sutanya, kita mengenal 4 jenis cahaya, yaitu cahaya bulan, cahaya matahari, ada cahaya yang berasal dari alat-alat yang alat-alat penerangan, misalnya lampu dan segalanya. Juga ada satu lagi cahaya yang disebut dengan cahaya kebijaksanaan. Ya. Jadi cahaya kebijaksanaan ini dia muncul dari kebijaksanaan yang bersekutu dengan Maha Kusala Cita. Jadi ketika kita mencapai konsentrasi yang sangat kuat, jadi cahaya kebijaksanaan tersebut dia bersekutu dengan Maha Kusala Cita tersebut, yaitu tentunya Maha Kusala Nyana Sampayutam Cita yang disertai oleh kebijaksanaan di sini. Nah, jadi ketika Nyana Sampayuta Maha Kusala tersebut cukup terkonsentrasi dengan kuat, maka terakhir akan muncul cahaya. Jadi cahaya itu bisa kita lihat bagaikan keluar dari mata kita, bisa keluar dari wajah kita, atau bisa keluar dari seluruh tubuh kita. Ya, namun ada juga yang bisa melihat bagaikan cahaya itu bagaikan tersorot kepada dirinya. Ya, sebenarnya cahaya itu adalah cahaya apa? Sebenarnya cahaya itu sebenarnya keluar daripada batin kita. Karena cahaya konsentrasi itu yang keluar dari batin, maka dia akan tampak menjadi semakin terang ketika kita makin konsentrasi makin kuat. Jadi di mana pada saat kita melihat daripada counter sign tadi, tanda padanan tersebut, ya, di mana tanda padanan tersebut dia membuat batin kita itu makin konsentrasi makin kuat, maka di mana
maha kusala cita yang muncul di sini, dia akan makin kuat disertai oleh faktor-faktor jana yang makin kuat. Jadi otomatis kita akan melihat batin kita menjadi begitu murni. Ya, ketika batin kita menjadi begitu murni, maka semua rintangan-rintangan batin akan tertekan, juga tidak ada lagi kekotoran batin yang muncul pada saat itu. Sebagai konsekuensinya kemudian cahaya akan muncul dari batin. Jadi kita mengetahui bahwa di dalam mempelajari daripada kesadaran dan mentalitas materialitas, kita melihat di sini ada dihasilkannya juga kamajarupa. Jadi kesadaran-kesadaran juga ada menghasilkan material hasil kama. Namun kita juga melihat bahwa di dalam kesadaran-kesadaran kita, selain itu dia juga menghasilkan materi-materi yang dihasilkan oleh kesadaran tersebut, cita jarupa. Jadi cita jarupa yang dihasilkan oleh batin tersebut, dia akan terus berkembang, di mana di dalam wipassana kita mengembangkannya cita jarupa tersebut, di mana dia akan menjadi makin jelas, bahkan menjadi sangat terang. Nah, jadi materi-materi yang dihasilkan oleh kesadaran tersebut atau cita jarupa tersebut, dia menjadi tampak begitu halus dan bercahaya. Juga dalam hal material, kamajarupa yang dihasilkan, kita ketahui juga kamajarupa yang terdiri patawi, apo, tejo dan wayo. Di mana tejo tersebut dia juga akan memunculkan materi hasil daripada temperatur. Di sini dia menghasilkan utujarupa. Nah, jadi akibat daripada semua tersebut, dia akan membuat cahaya ini makin tumbuh menjadi makin jelas dan makin berkembang. Sehingga dengan cahaya tersebut kita dapat melihat sesuatu yang jauh daripada mata kita. Karena cita jarupa itu sebenarnya begitu dia muncul, dia akan padam kembali, ya. Namun batin itu ataupun kesadaran-kesadaran tersebut, dia akan secara kontinuitas berlangsung terus-menerus menghasilkan cita jarupa yang akan menghasilkan cahaya yang sangat terang tersebut, sehingga kita seolah melihat tanda-tanda daripada cahaya tersebut muncul di depan daripada, biasanya kalau kita anapanasati, dia akan muncul di dekat titik sentuh daripada nafas masuk dan nafas keluar. Jadi itu muncul dalam bentuk bayangan-bayangan cahaya, bisa seperti misalnya muncul sebagai cahaya bulan atau cahaya lainnya yang akan tampak menjadi pelan-pelan dan makin cerah dan makin cerah. So when you get the counter sign, you should be very, very glad, because you attain the neighborhood concentration at that time. Now neighborhood means it is close to the jhana. Now you attain already close to the jhana. And the jhana factors are well developed at that time, at that stage. So you already enjoy the bliss, the sukha, bliss, superior than the sensual pleasure. You already enjoy, very, very great the bliss. Now, when that counter sign becomes stable, you have to enlarge it by your willpower. So we say, you expand it in all directions by your willpower, that is mind power. So you just made the wish. May that counter sign grow bigger by 1 inch, another inch, another inch, another inch, another inch, another inch, until it fills all directions. So only in Kasina meditation, we have to expand the counter sign. Because by this Kasina meditation, after you attain the 5 Rupava jhana, you can go up to the 4 Arupava jhana. And then if you practice this 9 jhana on the 10 Kasina, there are 10 Kasina, just like the Art Kasina is 1, you can attain supernormal power. You supernormal power. Like we say, the divine eye. You can see, all over the world, we say. That means how much you expand your counter sign. All the objects in that, the counter sign, the area of counter sign, you can see. And when you get the divine ear,
You can see, you can hear all the sound in this area. And that's the way, why they expand the countersign. So that after you expand the countersign, you focus on that the expanded countersign and reflect patui. And you can remain absorbed in that sign for 1 hour, 2 hours or more. We say you attain the jhana, the first jhana. Okay. Ya, bagaimana mencapai ke tingkat jhana tersebut ya. Jadi di sini mulai diceritakan ketika kita sudah mencapai ke tingkat tanda padanan atau counter sign tadi, seharusnya kita harus merasa sangat berbahagia. Karena bisa mencapai ke tingkat tersebut sebenarnya kita sudah mencapai ke tingkat konsentrasi mendekati. Ada juga menyebutkan sebagai konsentrasi tetangga karena dia mengambil kata neighborhood tadi ya. Sebenarnya neighborhood itu artinya kalau kita jangan menerjemahkan secara langsung ya. Jadi konsentrasi tetangga kadang membingungkan. Jadi konsentrasi yang sudah mendekati jhana. Ya, kita harus merasa bahagia karena kita sudah sangat dekat dengan jhana. Pada saat itu suatu kesenangan yang luar biasa, suka muncul dalam batin kita dengan sangat luar biasa. Kita dapat merasakan suatu kebahagiaan yang sangat tinggi. Jadi ketika pada saat kita sudah mencapai ke tingkat tanda padanan tersebut ya, kita mencoba mengembangkan tanda padanan sampai dia betul-betul menjadi cukup stabil. Ketika dia sudah cukup stabil, kita mulai mencoba bagaimana mengembangkan tanda padanan itu supaya bisa berkembang menjadi lebih besar dan lebih besar. Jadi kita mungkin bisa dengan kekuatan dari beragam kekuatan batin kita mulai mencoba mengembangkan dia. Semoga tanda padanan tersebut bisa berkembang 1 inci, semoga dia bisa berkembang 2 inci dan 1 inci demi 1 inci makin bertambah besar sampai memenuhi ke semua arah ya, sampai memenuhi ke semua arah tergantung seberapa besar kekuatan Anda mengembangkannya. Nah, jadi apabila kita dapat mengembangkan semua tersebut ya, jadi dikatakan pada saat itu Anda sudah bisa menuju ke pengembangan tersebut. Anda coba bertahan selama 1 jam, 2 jam dan seterusnya. Jadi kalau Anda bisa mempertahankan ini semuanya, dikatakan Anda sudah memasuki yang dikatakan Anda mencapai ke tingkat jhana. Rupa wacara jhana pertama telah Anda capai. Nah, jadi biasanya cara memperbesar kasida tersebut tanda counter sign tersebut, tanda padanan hanya bisa kita perbesar biasanya apabila kita melakukan meditasi pada patawi kasina. Itu yang mampu membuat kita memperbesar, memoles daripada kasina tersebut untuk memperluas, mengisi kepada semua arah. Nah, setelah kita berhasil mencapai ke rupa kepada jhana tersebut ya, kita dapat mengembangkan ke tingkat jhana-jhana yang lebih tinggi, jhana kedua, jhana tiga, jhana keempat dan jhana kelima. Setelah itu kita dapat menapak ke tingkat arupa jhana. Jadi arupa jhana juga 1, 2, 3, 4 dan 4. Apabila kita sudah bisa mengembangkan satu kasina sampai ke 9 jhana berdasarkan metode jhana 5 jhana pada rupa wacara jhana, atau sampai mencapai jhana ke-8 pada metode 4 jhana, berarti ada 8 jhana maksimum di sana. Dengan mahir kemudian kita bisa mencoba untuk mengembangkan jhana-jhana tersebut dengan ke-9 kasina yang lainnya. Ya, jangan cuma 1 kasina. Kita bisa mencoba mengembangkan dengan 9 kasina yang lain. Jadi 10 kasina dapat kita kembangkan. Setelah itu kita mencoba mengulangi dari awal. Ke 10 kasina tersebut kita coba kembang lebih awal dengan mengambil 9 kasina saja. Di sini akasa kita buang. Jadi dengan tersebut kita bisa mengembangkan ke tingkat pengetahuan supranatural atau abinya di sini. Jadi dengan kemampuan daripada pengetahuan supernormal tersebut, kita bisa mengembangkan mata batin yang sangat kuat, yaitu disebut dengan mata super atau mata dewa, kewaskitaan mata. Jadi dengan kewaskitaan mata tersebut kita dapat melihat kepada objek yang sangat jauh dari kita. Bahkan dengan tutup mata kita bisa melihat objek yang sangat jauh. Tergantung berapa besar tadi Anda mengembangkan
mengembangkan kasina tersebut sejauh berapa. Kalau Anda bisa mengembangkan kasina tersebut sampai sangat jauh, maka kekuatan daripada penglihatan Anda akan sampai menjangkau ke jarak yang itu. Demikian juga kalau Anda mengembangkan telinga dewa, kewaskitaan telinga, maka pada saat itu Anda akan mendengarkan suara-suara yang sangat jauh sekalipun. Nah, jadi kita dengan memfokus pada tanda-tanda yang telah kita kembangkan tadi ya, dan terserap kepada tanda-tanda tadi, countersign tadi atau tanda padanan tadi dalam waktu yang lama tadi, bisa 1 jam dan 2 jam tidak lari dari tanda tersebut. Pada saat itulah Anda dikatakan sudah sebenarnya mencapai ke tingkat jananya. So when you attain the first rupa vajra jhana, the jhana factors are fully developed. Piti sukha, joy and bliss are so great. You enjoy very great bliss, similar to the Brahma bliss. And then, when you meditate well, you try to develop that jhana again and again to become skillful. And if you practice well, you can remain in absorption state, that is jhana state, for 1 hour, 2 hours, 1 day, 2 days, up to 7 days at a time. So, when it becomes the end of the month, you are short of salary and short of food. So if all the family members, they have developed the jhana, so you don't need to cook anymore. So the whole family just develop the jhana. You can stay for 7 days without eating, so without sleeping, without moving, just in the jhana state. And you don't need to go to the toilet. Just you live like the Brahma. Okay. Jadi kalau kita bisa meraih tingkat rupa wacara jhana, ya rupa jhana pertama saja, pada saat itu faktor-faktor jhana memang sudah berkembang dengan sangat baik, ya. Jadi juga piti dan sukha juga bisa berkembang dengan cukup baik. Kita bisa hidup dalam kondisi sangat bahagia. Bahkan kita bisa menikmati suatu kebahagiaan bagaikan kebahagiaan dalam jhana yang dinikmati oleh para Brahma. Jadi apabila kita bisa mengembangkan ini dengan sangat menjadi sangat mahir, ya. Jadi kita pada saat itu kita bahkan bisa berdiam dalam kondisi jhana tersebut untuk waktu yang lama. Jadi kita bisa berdiam selama 1 jam, 2 jam, 3 jam, ya bahkan 1 hari, 2 hari, sampai 7 hari kita berdiam dalam kondisi jhana tersebut. Nah, jadi Dr. Moon mengatakan apabila ketika bulan sudah mencapai bulan tua, ya, ketika uang gaji kita sudah mau habis, ya keluarga kita juga uang belanja sudah berkurang, ajaklah satu keluarga Anda bermeditasi, masuklah ke dalam jhana, berdiam dalam jhana selama 7 hari. Pada saat itu Anda tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli makanan. Tanpa uang, Anda hidup tanpa uang. Jadi bisa hidup dengan kebahagiaan jhana tanpa perlu makan, tanpa perlu minum, tanpa perlu bergerak. Anda senantiasa berada dalam kondisi kebahagiaan jhana yang sangat tinggi. Bahkan Anda tidak perlu ke toilet sekalipun. Ya, jadi begitu betapa bahagianya. Jadi hidup dengan kesenangan satu keluarga begitu bahagia tanpa harus mengeluarkan uang di akhir bulan ketika salary sudah habis, ya. So you should try to develop the jhana, to experience like that. So we say when you are in the jhana state, it is not like the unconscious state. It is different from that. So we say there is a complete temporary suspension of 5-4 sense activity. That means you cannot see, you cannot hear, you cannot smell. You don't also these 5 doors. So temporarily, you stop it. So you don't know any other thing because your mind is focused on that countersign. You are knowing the countersign and you are knowing you are enjoying the bliss. So we say, and the state of consciousness is, however, fully alert and very lucid, very clear, very peaceful and very blissful. You just live in the Brahma state like that. Okay. Ya.
Jadi karena itu Anda diminta sebaiknya seharusnya itu mengembangkan kondisi jana tersebut. Dikatakan selama berada pada kondisi terserap tersebut, ya, di sana secara lengkap dan secara temporel akan menahan semua kelima jenis daripada aktivitas daripada indera. Jadi kelima pintu indera tersebut pada saat itu, walaupun memang kondisi kita duduk bermeditasi, semua kelima indera, terutama mungkin kalau kita mata tertutup, 4 indera senantiasa terbuka ya. Ketika 5 indera tersebut semua walaupun dia terbuka, namun semua jenis-jenis daripada tindakan-tindakan daripada pintu indera kesadaran indera itu benar-benar tertahan sama sekali, tidak muncul, dan juga kelima rintangan batin akan tertekan. Keadaan ini karena kita pada saat itu konsentrasi kita adalah pada counter sign tadi, terpusat pada counter sign tadi, sehingga kelima pintu indera itu tidak menerima objek-objek dari luar. Jadi dengan keadaan daripada kesadaran pada saat itu, di kita memang betul-betul penuh dengan kesiagaan dan sangat-sangat tajam dan sangat-sangat jernih pada saat itu. After you practice to be very skillful in this first jhana, you can eliminate vitakka to go to the second jhana. So the next stop, so to go to the second jhana, which is more blissful and more peaceful. Again, after you develop it to be very skillful, then you eliminate. So we say, you attain the second jhana when vitakka is eliminated, and you attain the third jhana when vichara is further eliminated, and you attain the fourth jhana when piti is eliminated, and finally you attain the fifth jhana when sukha is eliminated, and instead of sukha, upekha arises. That is the way we do. So the way we do is, when you are skillful in first jhana, you again have to meditate on that expanded counter sign without vitakka. So if you without vitakka, you can remain absorbed for 1 hour, 2 hours. We say you attain the second jhana. And the same thing, when you are skillful in the second jhana, you again meditate on that counter sign. Now you eliminate vitakka and vichara. So don't allow vitakka, vichara arise in the mind. That means you just fix your mind on that counter sign. If you can remain the focus for 1 hour, 2 hours more, we say you attain the third jhana. So we do like that. So to go to the 5 jhana. So the 5 jhanas, they are different in the jhana factors, and also they are different in the bliss and the concentration. The higher the jhana, the more blissful and the more peaceful. Jadi setelah kita mampu mengembangkan jhana pertama dengan baik, ya, jadi kita berlatih sampai mahir untuk jhana pertama. Setelah itu kita bisa bermeditasi tetap pada counter sign tadi, ya, di mana selanjutnya kita bisa menghilangkan faktor jhana itu satu persatu. Jadi pada jhana pertama kita mengembangkan rupa jhana pertama dengan faktor-faktor jhana, semua faktor jhana kelima faktor jhana itu hadir, ya, vitaka, wicara, piti, suka, ekagata atau upeka ekagata, semua hadir di sana. Jadi dengan hal tersebut kita mengembangkan ke jhana yang lebih tinggi, di mana dia lebih membahagiakan dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Kita mencoba untuk menyingkirkan satu persatu faktor jhana. Jadi ketika dia mencapai jhana kedua, di sini vitaka sudah disingkirkan, ya, atau dieliminasi. Nah, kemudian kita berkembang lagi ke jhana ketiga, di mana pada saat menuju jhana ketiga vitaka dan wicara disingkirkan. Jadi caranya gini, ketika kita memasuki jhana pertama, kita masih tetap fokus pada tanda padanan tadi, ya kan. Begitu jhana pertama tercapai,
kan kita mau menuju ke lebih tinggi. Kita keluar dari jana pertama, kita tetap memusatkan perhatian kita pada tanda padanan tadi. Cuma pada saat kita memfokuskan kepada tanda padanan tadi, pada saat ini kita tidak disertai oleh vitaka lagi. Kita hanya disertai oleh faktor jana mulai dari wicara ke atas. Kita mempertahankan daripada penerapan kita ke objek counter sign tadi tanpa adanya vitaka. Nah, di sini kita dikatakan sudah mencapai ke jana kedua. Nah, demikian juga kita menapak ke jana-jana yang ke lebih tinggi, kita tetap keluar dari jana kedua, kita memperhatikan counter sign tadi dengan tanpa vitaka dan wicara. Di sini faktor jananya piti suka ya dan UPK ekagata muncul yang hadir. Jadi pelan-pelan kita naik lagi ke jana keempat dengan menyingkirkan piti yang tinggal suka ekagata. Namun ketika kita menuju ke jana kelima, di mana makin tingginya tingkat jana, sebenarnya itu kebahagiaan jana dan kedamaiannya makin tinggi. Ketika saat itu kita merasa suatu keseimbangan batin yang sangat luar biasa, di mana suka kita ganti menjadi UPK ekagata, kemanunggalan di sini. Jadi kebahagiaan tingkat daripada kedamaian itu makin tinggi. This is the way how we name the 5 Rupa Vajra jhana. So, the top words are this is Vitaka, Vichara, Piti, Sukha, or Upekha, Ekagata, the 5 jhana factors. And this, we just say Patama is the first, Dutiya the second, Tatiya the third, Chatutha the fourth, and Panchama. So this is Patama, Dutiya, Tatiya, Chatutha, and Panchama. First, second, third, fourth, fifth jhana. And up to the fourth jhana, Sukha is present. And this Sukha is, also include the Somanasa, pleasant mental feeling. So we give the plus sign. Not just like in Mahakusala Chaita, when it associates with joy, with pleasant mental feeling, we say we give the plus sign. So the same thing here. And in the fifth jhana, it is just like without the upekha, the pleasant feeling. So we give the symbol upekha, the negative sign. So now, the way we read, we have to mention the jhana factors because they differ only in jhana factors. In the first jhana, all the 5 jhana factors are present. So we just mention all the 5 jhana factors: Vitaka, Vichara, Piti, Sukha, Ekagata. So when Sukha A here and E, 2 vowels are close, so we can eliminate the A and we can call Sukhe Ekagata. So you can write Sukha Ekagata or Sukhe Ekagata, whatever you like. Sahita means together with these 5 jhana factors. Patamach jhana kusala chaitam. First jhana, moral consciousness, kusala chaitam, moral consciousness. Sahitam together with initial obligation, sustained obligation, and the piti is joy, sukha is bliss, and one-pointedness, ekagata. So when you go to second jhana, we eliminate vitaka. So only 4 jhana factors. So we go vichara, piti, sukha, ekagata, sahitam, dutiya jhana, kusala chaitam. Eliminate vichara again, only 3 jhana factors now. Piti, sukha, ekagata, sahitam, tatiya jhana, kusala chaitam. Again eliminate piti, sukha, ekagata or sukha, ekagata, sahitam. Chatutha jhana, the 4th jhana, moral consciousness. Then you eliminate sukha and put in upekha. Upekha ekagata or upekha ekagata sahitam. Panchamach jhana kusala chaitam. Not the 5th jhana, moral consciousness, together with upekha ekagata. Sekarang kita coba melihat ke simbol-simbol yang ditunjukkan ke dalam rupa wacara jana di sini. Jadi kita melihat yang di atas tersebut adalah faktor-faktor jananya. Ya, faktor-faktor jana terdiri dari vitaka, wicara, piti, suka, ekagata ataupun upeka ekagata. Jadi
Di sini pertama, patama, dutiya, tatiya, catuta, dan pancama. Jadi jana pertama, 2, 3, 4, dan 5. Jadi kita melihat simbol-simbol di sini. Ketika dia mencapai sampai ke tingkat suka, di mana suka itu adalah perasaan senang. Jadi perasaan senang itu dapat kita ibaratkan juga kepada perasaan senang secara batin, yaitu somanasa. Ya, somanasa perasaan senang secara mental. Oleh karena itu kita menaruh simbolnya di sini semua positif, somanasa. Namun ketika kita memasuki jana kelima, di mana pada jana kelima kondisi daripada kedamaian daripada batin itu menjadi lebih damai, UPK terjadi di mana sudah seimbang UPK ekagata, maka di sini tidak ada muncul lagi rasa kebahagiaan, yang ada adalah keseimbangan batin. Pada saat keseimbangan batin, maka tanda di sini kita ganti menjadi tanda negatif, ya. Jadi perasaan netral. Jadi kalau kita mulai membaca daripada jana tersebut, mulai dari jana pertama, di mana kelima faktor-faktor jana tersebut muncul di jana pertama. Yang di pertama kita lihat vitaka, wicara, piti, suka ekagata atau suke ekagata sahitam, patama jana kusala citam. Jadi kesadaran bajik daripada jana pertama yang ditemani oleh vitaka, wicara, piti, suka, dan ekagata. Kemudian yang kedua, kita menyingkirkan vitaka, tinggal wicara. Jadi di sini hanya 4 faktor-faktor jana yang sisa. Jadi wicara, piti, suke kagata sahitam, dutiya jana kusala citam. Kesadaran bajik daripada jana kedua yang disertai oleh wicara, piti, suka, dan ekagata. Atau juga kita dapat membacanya dengan kesadaran bajik jana kedua yang disertai oleh penerapan bertahan, kegiuran, kebahagiaan, dan kemanunggalan. Nah, demikian juga untuk yang ketiga, kita menyingkirkan wicara, tinggal piti suka ekagata atau piti suke ekagata sahitam, tatiya jana kusala citam. Kesadaran bajik jana ketiga yang disertai oleh piti, suka, dan ekagata. Demikian juga untuk jana keempat, kita menyingkirkan piti kembali, yang tinggal adalah suka dan ekagata. Jadi kita bisa baca dengan suke kagata sahitam, catuta jana kusala citam. Kesadaran bajik daripada jana keempat yang disertai dengan suka dan ekagata. Untuk yang jana kelima, kita mengganti perasaan daripada senang menjadi netral, menjadi seimbang, UPK. Ya, ketika dia menjadi UPK, maka kita baca dengan UPK ekagata sahitam pancama jana kusala citam atau UPK ekagata sahitam pancama jana kusala citam. Kesadaran bajik jana kelima yang disertai dengan UPK dan ekagata. Ya, gampang ya. So we describe how to develop 5 rupa vajra jhana in quite detail, and I hope there is no questions about this anymore. Any question? Ya, kita sudah membahas bagaimana pencapaian jana secara detail. Seharusnya pertanyaan-pertanyaan tadi terjawab, ya. Mungkin belum begitu detail. Masih ada pertanyaan? Enggak ada pertanyaan lagi ya? It's good for you to know this in detail. So when you meditate, you can understand how to go up and how to know step by step. Okay. The question is, when we meditate, remain in the jhana state for 7 days, how can we control that on the 7 days we can arise from the jhana state? In the 5 jhana scale, there is one scale. So when you try to develop whatever jhana that you attain, you want to develop it, you predetermine it. I will stay in the jhana state, say for 3 hours, or for 1 day, for 2 days. And after 2 days, may I come out from the jhana state. Automatically you will come out from the jhana state. Okay.
Ya, sebenarnya itu salah satu kemahiran yang dicapai pada tingkat jana. Ya, jadi kalau kita sudah cukup mahir dalam tingkat jana, kita juga dapat mengembangkan kekuatan batin, bisa menentukan kapan kita akan keluar dari jana. Kalau kita menentukan 3 jam, pas pada 3 jam tersebut kita akan keluar dari jana kemarin. Ini sebenarnya gampang. Ketika Anda sudah mulai mahir mengembangkan batin Anda, agar Anda katakan besok jam 4 pagi saya harus bangun. Kalau Anda memang sudah terbiasa dan bisa, Anda tentukan aja besok jam 4, padahal biasa Anda bangun jam 6 misalnya. Besok saya akan mengembangkan jam 4 harus bangun. Dan besok jam 4 tanpa jam beker, ya, Anda akan terbangun pada jam 4. Jadi ini suatu kekuatan batin yang bisa dilatih, ya. So after attaining 5 rupa vaja jhana, you can still go higher to higher jhana, not to attain even greater bliss, in a greater bliss and peacefulness, and that is to develop the 4 arupa vajra jhana. Now, after attaining the 5 rupa vajra jhana, now we should say something about the rupa vajra vipaka and rupa vajra kriya chaita. So now the next topic. So we say 5 material sphere, resultant consciousness, and the functional consciousness, kriya chaita. They are again named the same as the rupa vajra kusala chaita. So in the place of kusala chaita, you just change into the resultant consciousness, vipaka chaita, or you change it into the kusala chaita into kriya chaita, that is functional consciousness. That's all. Okay. Setelah mencapai jana kelima, Anda bisa untuk menapak lebih tinggi lagi ke kebahagiaan yang lebih tinggi. Ya, Anda bisa mengembangkan ke arupa wacara jana. Ya, di dalam arupa wacara jana tersebut kebahagiaan itu akan lebih tinggi. Jadi, namun sebelumnya kita harus coba menjelaskan sedikit mengenai rupa wacara vipaka cita dan rupa wacara kriya cita. Jadi prinsipnya yang di rupa wacara vipaka dan rupa wacara kriya, semua simbol-simbol yang diberikan sama, tidak ada perbedaan, hanya menggantikan daripada tadi rupa wacara kusala menjadi vipakanya. Jadi di sini hanya menggantikan efeknya. Jadi kalau untuk yang kriya, kita menggantikan kusala menjadi kriya. Semua yang lain adalah sama, tidak ada berbeda. And also you should know about the 4 jhana method. Now in the 5 rupa vajra jhana, we call it the 5 jhana method. So only slow-witted person will develop this 5 jhana method. And in the Bidama, we like to describe all the jhana that can be developed. So we develop the 5 rupa vajra jhana chaita. In practical meditation, after we attain the first jhana, which is associated with 5 jhana factors, so when we go to the second jhana, we eliminate vitaka, vichara simultaneously. So you can eliminate like that. And in Park Meditation Center, almost all meditators after attaining the first jhana, they can eliminate vitaka, vichara simultaneously. So after you eliminate these 2, you attain the second jhana, which is equivalent to the 3rd jhana of the 5th jhana method. Then you eliminate piti to go to the 3rd jhana, which is again equivalent to the 4th jhana of this 5 jhana method. And after you attain the 3rd jhana, eliminate sukha, and then to go to the 4th jhana, which is equivalent to the 5th jhana method. So that is the common method. So in the Suttanta Pitaka, they always describe in the 4 jhana method. So we say when the Buddha undertook vipassana meditation, he based on the 4th jhana method. So you should know that 4th jhana is equivalent to the 5th jhana that we describe now. Jadi juga kita harus memahami tentang metode jana berdasarkan metode 4 jana.
Yang tadi kita pelajari adalah metode jana berdasarkan metode 5 jana. Ya, apa beda metode 4 jana dan metode 5 jana? Sebenarnya secara umum yang sering dibicarakan atau sering dibahas adalah metode 4 jana. Ya, kenapa dikatakan metode 4 jana? Karena pada prakteknya di dalam kehidupan sehari-hari, prakteknya baik dimanapun atau di pusat meditasi Pa'au, ketika seseorang berhasil mengembangkan jana cita, umumnya dia ketika dari jana pertama dia menapak ke jana berikutnya, mereka bukan menyingkirkan vitaka dulu baru naik ke wicara, tidak. Jadi biasanya mereka berhasil menyingkirkan vitaka dan wicara secara bersama-samaan. Nah, jadi kalau sekali dia berhasil mengembangkan jana, menyingkirkan vitaka dan wicara secara bersama-sama, berarti dari jana pertama dia menyingkirkan 2 faktor jana. Jadi untuk piti dia dimasukkan ke jana kedua. Di jana kedua sudah piti muncul sudah di jana kedua. Ya, sedangkan kalau di metode 5 jana yang harus disingkirkan adalah vitaka dulu. Jadi jana keduanya wicara piti. Sedangkan kalau metode 4 jana, ketika dia menyingkirkan vitaka dan wicara bersamaan, maka di jana keduanya menjadi piti dan suka, kan dia naiknya. Jadi di sini kenapa kita menjelaskan mengenai 5 jana? Karena di Abhidhamma kita menjelaskan Abhidhamma, kita harus menjelaskan secara detail bagaimana semua faktor-faktor jana bekerja. Nah, kenapa ada terjadi perbedaan ini? Karena juga pada umumnya vitaka wicara secara normal disingkirkan bersama-sama oleh banyak orang, namun pada sebagian orang dengan kebijaksanaan lambat. Ya, di mana kebijaksanaan tidak secemerlang dengan kebijakan orang yang pada umumnya, mereka akan menyingkirkan satu-satu. Mereka tidak mampu sekali menyingkirkan 2, sehingga mereka menggunakan metode 5 jana. Namun nanti di alamnya juga dijelaskan berdasarkan metode 4 jana. Jadi di sini kita katakan hampir di semua buku-buku Sutanta Pitaka mereka menggunakan metode 4 jana. Bahkan Buddha sendiri ketika beliau menapak ke Vipassana, dia menggunakan jana keempat sebagai landasan untuk masuk ke Vipassana. Jadi jana keempat beliau adalah termasuk jana kelima dalam metode 5 jana. Jadi beliau menyingkirkan vitaka dan wicara secara bersamaan juga. Ya, ini perbedaan antara metode 5 jana dan 4 jana. So the Buddha said, no, and we mentioned in Visuddhimagga, when you attain the Rupa Vajra jhana, no, you can go on with Vipassana meditation if you like. So if you attain the 5th jhana, the Rupa Vajra jhana, and you undertake Vipassana meditation correctly as taught by the Buddha said you are very close to Nibbana. Very close to Nibbana. Not very long you will get the enlightenment and you can realize Nibbana. And like in our Pauk Meditation Center, the monks who completed the Vipassana meditation, they also said, if you attain the jhana, you are halfway to Nibbana. So you just, exact like that much effort, you will get to Nibbana. Very nice. Jadi sesuai dengan yang dikatakan oleh Sang Buddha dan juga disebutkan di dalam Visuddhimagga, apabila kita bisa mencapai ke rupa wacara jhana, sebenarnya setelah itu kita bisa langsung menapak ke meditasi vipassana untuk mencapai ke tingkat lokutara. Jadi apabila setelah dari rupa wacara jhana Anda bisa menjalankan meditasi vipassana dengan benar dan tepat sesuai dengan yang diajarkan oleh Sang Buddha, maka sebenarnya Anda dikatakan sudah dekat dengan nibbana. Ya. Jadi seperti yang di pusat meditasi Pa'au, di mana para biku yang sudah berhasil melengkapi semua meditasi vipassana, beliau sering mengatakan, jika Anda telah mencapai ke tingkat jhana, sudah berhasil mencapai jhana, sebenarnya Anda sudah mencapai setengah jalan menuju nibbana.
Jadi sebenarnya benar, apabila sudah jana, kita bisa berkonsentrasi dengan baik dan cepat dan bisa segera menuju ke kebahagiaan nibbana. Ini akan berkembang dengan sangat baik. Ya, jadi kalau udah capai jana sebenarnya sayang untuk meninggalkannya. Tinggalkan duniawi boleh, tinggalkan anak istri boleh, capailah nibbana ya. Ya, okay. So if you are not satisfied with that, the rupa vajra jhana, and you still want to enjoy higher mundane bliss, worldly bliss, you can develop 4 arupa vajra jhana. And also in Pauk Meditation Center, so they also developed the 4 arupa vajra jhana, because the Buddha, he developed all the 8 jhana, 4 rupa vajra jhana and 4 arupa vajra jhana, before he undertook vipassana meditation. He even developed supernormal power before he undertook vipassana meditation. So if you attain the supernormal power, well, then you can do vipassana very, very effectively, very quickly actually. So if you want to attain the 4 arupa vajra jhana, so now we describe here the immaterial sphere consciousness. So we are going to the next group, the 12 arupa vajra jhana, the chaita that arise mostly, most frequently in the arupa Brahma realms. So these 12 are also divided equally into 3 groups: arupa vajra kusala chaita, arupa vajra vipaka chaita, arupa vajra kriya chaita, 4 jhana chaita each. Here we describe here. Sekarang kita melihat lagi, jika Anda sudah mencapai ke rupa vajra jhana, Anda masih ingin menikmati kebahagiaan jhana duniawi yang lebih tinggi, yang lebih menyenangkan lagi, Anda bisa mencoba untuk mengembangkan ke tingkat arupa vajra jhana. Ya. Kenapa? Karena arupa vajra jhana tersebut dia mempunyai tingkat kebahagiaan yang atau keagungan yang lebih tinggi daripada rupa vajra jhana. Nah, namun dikatakan di Pauk Meditation Center juga banyak para biku yang setelah mencapai tingkat rupa vajra jhana, mereka maju ke tingkat arupa vajra jhana. Sama halnya ketika Buddha, beliau setelah mengembangkan rupa vajra jhana, beliau juga mengembangkan arupa vajra jhana. Kenapa? Karena kita mengenal adanya kemampuan supranatural atau kemampuan daripada abinya duniawi. Ya, abinya duniawi ini hanya mungkin dikembangkan apabila kita telah mahir mengembangkan sampai ke tingkat arupa vajra jhana. 8 jhana telah dicapai dengan mahir melalui ke-10 kasina. Ya, jadi kalau sudah bisa baru kita mengembangkan ke tingkat supranaturalnya. Nah, jadi kenapa kita meningkatkan ke supranatural? Seperti halnya juga Buddha mengembangkan kemampuan supranatural. Memang kalau kita bisa mengembangkan kemampuan supranatural, kemudian kita kembali masuk ke dalam meditasi samatha sampai ke tingkat rupa vajra jhana keempat, kita baru masuk ke samatha ke vipassana. Pada saat vipassana tersebut kita mempunyai landasan yang kuat untuk mengembangkan batin dalam mengembangkan lokutara cita, juga dibarengi oleh kekuatan supranatural tersebut, kita dapat menggapai setiap tingkatan daripada kearyaan dari satu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi dengan jauh lebih gampang. Ya, ini tujuannya. Namun kalau kita juga tidak perlu mencapai ke tingkat abinya, karena itu juga bukan sebenarnya keinginan tujuan kita. Sebenarnya dari rupa vajra jhana kita ke vipassana juga bisa perlahan-lahan mencapai ke tingkat nibbana. So here, we describe like all of us, or who are non-arahats yet, if they try to develop this 4 arupa vajra jhana, they will develop arupa vajra kusala chaita.
So we call them arupa jhana, moral consciousness. So as the concentration is very high, when you come to the arupa jhana, and also their effect is very strong. Now when you develop this moral consciousness will arise by billion, while you are like in the jhana state, jhana attainment state we call it. So the arupa jhana will arise by billions every second. So if you remain for one day, so many billions of arupa, the jhana will arise and perish, and they will leave behind arupa vajra kusala karma. And when that karma bears out, it produces this arupa vajra vipaka citta, arupa jhana resultant consciousness, which function as their rebirth consciousness, and later as life continuum, and finally as death consciousness. So this citta arise only arupa brahmas, because they are rebirth consciousness and life continuum. Okay. Ya, jadi sekarang kita mempelajari tentang arupa wacara jana. Jadi bagi kita manusia yang mencapai ke tingkat rupa wacara jana, sudah mencapai ke tingkat rupa wacara jana tinggi ke-5 atau ke-4 metode 4 jana, dan masih seorang manusia biasa, bukan seorang arahat, ya. Jadi sebagai manusia biasa kita memasuki arupa jana dengan mengembangkan kesadaran arupa wacara kusala cita muncul pada saat itu, yaitu kesadaran bermoral dari seorang Brahma arupa, ya. Jadi until actually still 5:30. Now still 5:30 until 6 ya. 5:30. Okay, I try to finish it first. And up to what time? 6 to 7:30. Oh, oke, ya. Yes, oke. Jadi setelah kita di sini kita menggambarkan arupa kusala cita muncul pada saat itu. Jadi itu kesadaran bajik daripada seorang Brahma mencapai jana arupa. Jadi apabila semua kesadaran jana arupa tersebut arupa kusala cita, dia akan meninggalkan bentukan-bentukan kamanya, kama properti arupa tersebut di dalam arus mental. Ketika arupa wacara kusala kama tersebut akan memberikan hasilnya, ya, hasilkannya, dia akan menghasilkan arupa wacara wipaka cita yang hanya akan menyebabkan seorang itu terlahir di alam Brahma tanpa materi sebagai kesadaran kelahiran kembali, kesadaran kelangsungan hidup, dan kesadaran kematian daripada Brahma arupa tersebut. Jadi arupa wacara wipaka cita tersebut hanya muncul ketika seorang itu terlahir di alam arupa Brahma. So if the arahats, they try to develop this arupa vajra jhana citta, instead of kusala citta, they will develop arupa vajra kriya cittas. Okay, we shall continue after the break. 1.5 hours. Yeah. The break is. Jadi, we meet again at 7 p.m. 7 p.m. we meet again. Ya, jadi apabila seseorang arahat yang sudah mengembangkan sampai mencapai ke arahat, apabila beliau bermeditasi kembali sampai untuk mengembangkan ke tingkat arupa, pada saat itu pada beliau bukan muncul arupa wacara kusala cita, namun yang muncul adalah arupa wacara kiriya cita, karena ini bersifat fungsional, ya. Jadi kita istirahat setengah jam, ya, sampai, ya, berapa jam? 1,5 jam, sorry.